Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama yang syar'i, yang mana dilaksanakan pada hari ini, yaitu hari Ahad tanggal 16 Rajab 1442 Hijriah atau tanggal 28 Februari 2021 Masehi. Dan kita akan membahas atau mengkaji secara online, yaitu kitab Fikih Asmaul Husna karya Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala, yang akan dipanggil oleh guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Abu Umar Indra SS Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk mempersingkat waktu, dengan segala hormat untuk waktu, kami persilahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwas sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Pada kesempatan kajian kita di pagi hari ini, kita akan membahas rangkaian nama Allah dari Asmaul Husna, yaitu Al-Khaliqu Al-Bari Al-Musawwir. Al-Khaliq artinya yang maha mencipta, dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Al-Bari artinya yang mengadakan. Kemudian Al-Musawwir artinya yang membentuk rupa. Yang membentuk rupa. Ayat yang mengumpulkan tiga nama ini sekaligus terdapat dalam surah Al-Hasyr ayat 24. Huwallahul khaliqu al-bari'u al-musawwir lahul asma'ul husna. Dialah Allah al-khaliq yang menciptakan, al-bari yang mengadakan, al-musawwir yang membentuk rupa, lahul asma'ul husna yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Al-Hasyr 24. Adalah Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau menyatakan bahwasanya mengadakan dan membentuk rupa ini merupakan rincian dari Al-Khaliq, yaitu Allah sebagai pencipta. Jadi maksudnya bagian dari perbuatan Allah mencipta, yaitu Allah mewujudkannya menjadi ada yang tadinya tidak ada. Lalu kemudian ya Allah membentuk rupa dari makhluk ciptaannya. Allah sebagai zat yang maha pencipta, Allah menentukan kadar segala sesuatu sesuai dengan hikmahnya.
Lalu kemudian Allah mewujudkannya dan membentuk rupa dari ciptaannya. Jadi Al-Bari dan Al-Musawwir ini merupakan rincian dari nama Allah Al-Khaliq, yaitu Allah sebagai zat yang Maha Mencipta. Nah, Al-Imam Mukatsir rahimahullah ta'ala berkata bahwa penciptaan, penentuan, dan pengadaan, ya, maka itu semua merupakan pelaksanaan serta perwujudan dari apa yang telah Allah tentukan dan apa yang Allah inginkan dalam alam nyata. Tidak semua yang menginginkan untuk menentukan dan mengadakan sesuatu, dia dapat melaksanakan dan mewujudkannya, keinginan tadi. Maka yang satu-satunya zat yang merencanakan sesuatu, menentukan keadaan sesuatu, ya, lalu kemudian melaksanakan dan mewujudkan apa yang direncanakannya dan pasti terjadi, itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rangkaian dari penciptaan Allah itu, selain tadi kita sebutkan Allah mewujudkannya menjadi ada, maka Allah membentuk rupa dari makhluk yang Allah adakan tadi. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan sesuatu, maka Allah hanya cukup mengatakan kun. Jadilah, fayakun, maka pasti terjadi. Sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan kehendaki. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Fitar ayat 8, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Maka dalam bentuk apapun yang Allah kehendaki, yang Dia kehendaki, maka Dia menyusun tubuh kalian. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan fi ayyi suratin, yaitu dalam bentuk apapun yang Allah inginkan, maka terwujudlah makhluk ciptanya termasuk kita. Sehingga jangan heran kemudian seorang anak yang kembar sekalipun tetap saja ada perbedaannya. Apalagi yang beda. Kakak adik sekalipun tetap saja fisiknya berbeda. Apalagi selain mereka. Dan jangan heran ada manusia, ya kita saksikan pada hari ini dengan berbagai macam bentuk warna kulit ya. Warna kulit. Hitam, seperti Afrika. Coklat, seperti kita. Ya. Kuning, seperti, nggak tahu seperti siapa kuningnya. Mungkin seperti Korea kali ya. Atau seperti Cina, mungkin. Putih, atau putih, ya. Putih biasanya orang Arab putihnya. Atau ada yang putihnya dan ada yang macam-macam intinya ya. Ada yang kemerah-merahan seperti orang-orang Eropa, Amerika itu kan kemerah-merahan itu kulitnya. Itu baru dari warna kulit saja sudah terjadi perbedaan yang nyata gitu. Apalagi bentuk rupa yang lain, berupa jenis mata ya gitu kan, hidung, alis, rambut, ya. Kemudian bentuk muka begitu. Sudah itu lebih tinggi, panjang pendek ya, tinggi jangkung rendah gitu kan, seperti itu. Itu sudah semakin banyak perbedaan yang ada. Dan bila kita kumpulkan miliaran manusia yang ada di muka bumi ini, maka
Hampir tidak satu pun yang sama. Itu menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang membentuk rupa-rupa mereka sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Nah, sekarang kita bahas sedikit Al-Bari ya, yaitu Allah yang mewujudkan makhluknya menjadi ada setelah sebelumnya Allah rencanakan untuk Allah bikin. Maka kemudian Allah menjadikannya ada. Allah menjadikannya ada, yaitu nama Allah Al-Bari. Nama Allah Al-Bari. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Hadid ayat 22, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir." Tidak ada sesuatu bencana pun yang menimpa baik di bumi dan juga tidak pula musibah yang menimpa kepada diri-diri kalian melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Di sini mana menciptakan menggunakan lafaz baro, ya al-bari, nabro'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sungguhnya demikian itu adalah mudah bagi Allah. Nah, oleh karenanya kita sebagai manusia itu disebut dengan al-bariyah. Al-bariyah. Di antara kita Allah ciptakan sebagai orang-orang beriman dan sebagian lagi Allah ciptakan sebagai orang-orang kafir. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min, wallahu bima ta'maluna basir." Dialah yang telah menciptakan kalian, maka ada di antara kalian yang kafir dan ada di antara kalian yang beriman. Dan Allah mengetahui dan Allah Maha melihat terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Maka manusia yang ada di antara mereka ada yang mukmin dan taat, maka mereka adalah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, mereka yang kafir dan musyrik, maka mereka adalah seburuk-buruk, sejelek-jelek bariyah, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tentang hal ini Allah sebutkan di surah Al-Bayyinah ayat 6 hingga 8. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni dari kalangan Alkitab dan orang-orang musyrikin, yang maka mereka itu akan masuk neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah syarrul bariyah, yaitu seburuk-buruk bariyah. Maksudnya bariyah di sini adalah makhluk. Jadi di sini artinya bariyah, ya, sebagaimana sifat Allah al-bari, artinya mengadakan, mewujudkan sesuatu itu menjadi ada. Nah, yang ada ini contohnya kita disebut bariyah. Sesuatu yang diwujudkan, diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kafir dari kalangan Alkitab musyrik, mereka akan menempati neraka jahanam dan mereka itulah seburuk-buruk bariyah, seburuk-buruk makhluk ciptaan. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh, sebaliknya mereka ulaikumul khairul bariyah. Mereka itu adalah sebaik-baik bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin. Balasan mereka di sirupnya berupa surga, ya, jannatu 'adn, ya, surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Dzalika liman khasyya rabbah. Yang demikian itu adalah balasan
bagi orang yang takut kepada Rabb-nya. Nah, di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala sebutkan orang kafir dari kalangan Alkitab dan orang musyrikin sebagai seburuk-buruk makhluk dikarenakan mereka telah menjadikan sekutu-sekutu tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, padahal Allah yang telah mewujudkan mereka yang tadi tidak ada menjadi ada. Maka melakukan kesyirikan, memalingkan ibadah kepada selain Allah, hakikatnya merupakan puncak kebodohan dan akhir dari sebuah kesesatan. Dan inilah sebesar-besar kezaliman, sebesar setinggi-tinggi kejahatan. Dari sinilah Allah Subhanahu wa taala mencela Bani Israel ketika mereka beribadah terhadap seekor sapi dan menjadikannya sebagai sekutu bagi Allah. Padahal seekor sapi adalah seekor binatang ternak yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat dari dirinya, apalagi selain dari dirinya. Oleh sebab Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ceritakan surah Al-Baqarah ayat 54. Wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, itu Bani Israel, ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikum al-ijla. Wahai kaumku, sungguhnya kalian telah mendolimi diri-diri kalian karena kalian telah menjadikan anak lembu itu sebagai sesembahan. Fatubu ila bari'ikum, maka bertaubatlah kepada barinya kalian, yaitu Allah sebagai al-bari, sebagai pencipta kalian. Waqtulu anfusakum, dan bunuhlah diri kalian. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Hal itu lebih baik bagimu di sisi bari'ikum, di sisi Rob yang menjadikan kalian. Al-bari. Fataba alaikum, dan jika kalian bertobat, maka Allah akan menerima taubat kalian. Sesungguhnya Dia Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka bertaubat atas dosa mereka karena telah menjadikan sapi sebagai sesembahan mereka. Dan itu menunjukkan betapa besar kejahatan mereka, betapa besar kemaksiatan yang mereka lakukan. Mereka sendiri adalah ciptaan Allah, sapi pun juga ciptaan Allah. Bahkan sapi ini tidak bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat dari dirinya, apalagi kepada selain dirinya. Kok bisa itu kemudian dijadikan sesembahan? Maka tampaklah kebodohan dan kezaliman mereka. Dan betapa besarnya kejahatan yang mereka lakukan. Sebagaimana Al-Ibnu Katsir menafsirkan hal itu dalam surah Al-Baqarah 51. Nah, keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta adalah bukti yang jelas akan wajibnya manusia mengesahkan dan menyerahkan semua ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala membentuk rupa-rupa mereka sehingga satu yang lain menjadi berbeda, ini juga menjadi bukti bahwasanya manusia itu harus mengikhlaskan ibadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan dan membentuk rupa mereka, maka mestinya ibadah itu diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, berkenaan dengan Allah mengadakan manusia yang tadinya tidak ada. Dengan rincian Allah membentuk rupa-rupa mereka sehingga satu yang lain tidak sama rupa-rupa mereka. Nah, dikaitkan dengan Allah sebagai pelaku satu-satunya dalam hal mengadakan suatu yang tidak ada menjadi ada dan membentuk rupa-rupa manusia, makanya perbuatan manusia yang menggambar makhluk yang bernyawa yang itu merupakan ciptaan dan hasil perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk perbuatan yang Allah haramkan. Karena di dalamnya terdapat unsur penyerupaan terhadap perbuatan Allah berupa mencipta, berupa membentuk rupa manusia.
Dan ini sekaligus menjadi jalan terjadinya kesyirikan dan kesesatan. Nah, kita dapati kan banyak pada hari ini berapa banyak foto-foto, gambar-gambar, ya, yang kemudian itu diagungkan, yang akhirnya manusia terjebak ke dalam pengkultusan dan akhirnya mensyirikkan Allah melalui ya patung atau foto dari orang yang dia anggap orang soleh. Dari membuat foto berubah menjadi bentuk pengagungan kepada sang pemilik foto dan bahkan berdoa kepada orang tersebut padahal tidak ada di situ karena mungkin tidak berada di tempat lokasi atau karena sudah meninggal. Akhirnya foto-foto itu diagung-agungkan. Ya, disimpan bahkan foto yang dianggap tokoh pembesar agama, misalnya yang dia kagumi, disimpan mungkin di tempat tertentu, lalu kemudian dia merasa bahwa ada foto ini membuat rumahnya aman. Ya, maka ini jelas-jelas sebuah kesyirikan. Makanya Allah haramkan. Lihat bagaimana nasib mereka di hari kiamat. Kenapa ini kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam ceritakan dalam hadis Bukhari Muslim, inna asyaddan nasi 'adaban 'inda Allah yaumil qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya manusia yang paling keras adabnya di sisi Allah pada hari kiamat adalah mereka yang menjadi para penggambar, para pelukis makhluk bernyawa, ya. Dalam riwayat yang lain, Rasul juga bersabda, asyadun nasi adaban yaumil qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Orang yang paling pedih siksanya pada hari kiamat adalah orang yang menyerupai penciptaan Allah Jalla wa'ala. Juga riwayat yang lain disebutkan masih dalam hadis Bukhari Muslim, wa man Allah mimman dhahaba yakhluqu khalqan ka khalqi falyakhluqu dzarratan aw liyakhluqu habbatan aw liyakhluqu sya'iratan. Allah berfirman, siapa yang paling lebih zalim daripada orang yang meniru penciptaanku? Maka kalau mereka mau, hendaklah mereka itu menciptakan, membuat biji jagung atau biji-bijian atau sebiji gandum. Jangan yang bernyawa. Ya. Sehingga dalam hadis yang lain pula, Rasulullah juga SAW menyampaikan, innal ladzina yasta'una hadhis suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Sesungguhnya yang membuat gambar-gambar ini akan diadab pada hari kiamat, seraya dikatakan kepada mereka, hidupkan apa yang kalian ciptakan, gambar-gambar yang sudah kalian gambar tadi. Coba hidupkan. Tentu mereka tidak bisa. Karena apa? Rupa yang dibentuk kemudian hidup itu hanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah mereka terus diadab hari kiamat. Ya. Nah, inilah ya beberapa perkara yang sangat penting yang berkaitan dengan kita mengenal Allah sebagai pencipta, mewujudkan suatu menjadi ada dan membentuk rupanya. Maka ini harus mengantarkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah dan menutup seluruh pintu-pintu yang akan mendatangkan kita kepada kesyirikan. Ya, di antaranya adalah mereka yang membuat gambar-gambar makhluk bernyawa sampai kepada berbentuk replika patung dan seterusnya. Maka itu termasuk perkara yang Allah haramkan karena kesalahannya, karena dia telah menyerupai ya perbuatan Allah, yaitu membentuk rupa makhluknya. Itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ancam dari kiamat mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Asyadun nas adaban yaumal qiyamah indallah yaumal qiyamah al-musawwirun. Manusia yang paling keras adabnya pada hari kiamat mereka yang membentuk, menggambar bentuk rupa-rupa makhluk dari apa yang Allah ciptakan. Ya, oleh karena itu kita sekarang berada di zaman orang-orang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan sudah banyak bahkan dijadikan profesi oleh manusia. Ya, tentang
membuat patung, melukis, ya, itu bisa jadi banyak manusia yang tidak paham. Yang ya jelas paham haram saja sudah banyak dijadikan profesi. Seperti berzina, banyak sudah menjadikan profesi. Ya, menjual khomer, dijadikan profesi. Menjual narkoba, menjual rokok, dijadikan profesi. Ya. Kalau rokok mungkin masih syubhat nih. Narkoba misalnya. Ya. Ada saja yang menjadikannya sebagai sebuah pekerjaan. Padahal jelas-jelas haram. Mereka tahu itu haram gitu. Apalagi perkara-perkara yang karena keawaman mereka, jauh dari ayat dan hadis, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mereka pahami karena yang bisa memahaminya mereka yang mendetailkan belajar agama, baru paham dan ketemu hadis-hadis yang masuk dalam pelarangan Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya. Dan muncul juga secara bersamaan tuduhan-tuduhan kepada orang-orang yang menyerukan agama Allah yang murni, yang sahih dari Rasul, dianggap apa? Dianggap membawa ajaran-ajaran yang keras, membawa ajaran-ajaran yang tidak lembut, segala haram, ini haram, itu haram. Allah Musa, demikianlah keadaan manusia. Ketika hati mereka sudah keras dengan dosa-dosa, maka nasihat itu tidak bermanfaat buat mereka. Saking kerasnya hati mereka. Padahal mestinya kalau mereka punya nilai keimanan, nasihat itu mestinya bermanfaat. Sebagian Allah firman, Inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sungguhnya peringatan-peringatan itu memberi manfaat buat orang beriman. Maka mereka yang kemudian tidak mendapatkan manfaat dari peringatan-peringatan dari Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya iman mereka itu sedang bermasalah. Iman mereka itu sedang bermasalah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa jaga keimanan kita. Ya, Allah bukakan hati kita untuk mendengarkan ilmu, mendapatkan ilmu, menerima ilmu, dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah ikhwan sekalian, pembahasan atau kajian kita yang ini saya ambil dalam bentuk poin-poin saja dari buku materi yang ada. Ya, barangkali kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Barakallahu. Berkaitan dengan kajian Ustaz. Ini masalah mustawir. Kalau seandainya katakanlah misalnya kita mau di dalam pekerjaan mau apa namanya presentasi misalnya Ustaz. Kemudian kita berdoa, saya berdoa misalnya, ya Allah yang musawwir, perindahlah saya dalam presentasi nanti. Nggak tahu itu dalilnya. Oh, nggak ada ya itu dalam. Nggak tahu. Karena musawwir itu membentuk rupa makhluk manusia. Bukan memperindah pandangan manusia. Oh, iya. Kalau perindahkan batu juga kan bukan makhluk bernyawa, bisa indah saja dipandang oleh manusia kan. Betul, betul. Nah, musawwir ini kaitannya dengan makhluk bernyawa. Okay. Oh, jadi itu memang ini aja ya untuk membentuk rupa ya, Ustaz? Ya, membentuk rupa. Jadi itu bentuk perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan penciptaan ya. Karena kita juga kan nggak ada dalil ya memanggil nama Allah ya Khalid gitu kan, wahai sang pencipta. Apa coba kan nggak ada gitu dalilnya. Iya, betul. Ya ada kan ya Arhamar Rahimin, zat yang maha penyayang. Ya Ghafur Rahim, zat yang maha pengampun. Ya Razzaq pemberi rezeki. Nah itu yang kita butuhkan. Gitu. Maka kalau kita bisa presentasi misalnya, ya kan? Yang pas kita panggil ya Razzaq, urzuqni gitu. Ya zat yang berrezeki, murahkan rezekiku. Karena itu kan kaitan dengan pekerjaan kita kan. Oh, oke. Iya.
Kalau Allah murahkan rezeki kita, presentasi kita juga bisa bagus dan mudah dipahami dan bisa goal itunya proyeknya. Kan begitu. Ustaz, jazakallah khair. Iya, masalah khairan. Ya, itu ada beberapa WA itu. Nah, Ustaz, saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana dengan pemahaman memasang foto di medsos, di media sosial tanpa memperlihatkan wajah, tapi masih menampilkan keindahan khimar atau cadar? Khususnya pemahaman ini ada pada sebagian akhwat atau ummahat. Ya, jazakallahu khairan Ustaz. Baik ya, insyaallah. Ya, memang sebaiknya dihindari ya. Ini kaitannya lebih kepada menghindari fitnah ya. Lebih kepada menghindari fitnah. Soal foto ini kan para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan tidak. Yang nggak boleh itu melukis ya, berupa lukisan tangan. Ada foto sebagian ulama, ada yang menyatakan boleh, ada yang tidak. Ya, karena foto itu mirip kata mereka yang membolehkan seperti kita bercermin. Kita bercermin, nah kan kelihatan wajah kita tuh, kita diam, we. Nah, sama aja dengan foto kan kayak gitu. Nah, cuman penggunaan fotonya ini yang harus menjadi perhatian kita. Apakah nanti akan menjadikan fitnah atau tidak? Kayak seperti tadi, ya foto itu bisa membuat seorang menjadi diagung-agungkan secara berlebihan misalnya. Maka foto ini tidak boleh diarahkan ke situ. Oleh karenanya mestinya contoh misalnya seorang pembesar agama, mestinya dia harus menghindari untuk difoto, mestinya. Karena kebutuhan dia untuk difoto itu sebagai ulama itu nggak diperlukan. Nanti malah dikhawatirkan dengan foto itu orang malah mengagung-agungkan dia gitu kan. Saat difoto, dicuci, dicetak, kemudian fotonya simpan di dompet untuk memurahkan rezeki gitu. Atau untuk penglaris nih sifat foto di dompet. Nah itu kan di para ulama biasanya sangat berusaha untuk tidak menghindari di foto gitu kan. Seperti itu. Karena ini bisa menjadi fitnah, bisa membawa kepada pengagungan, menjadi kesyirikan atau menjadi sikap pengkultusan. Nah, termasuk juga akhwat-akhwat ya, hatta bercadar sekalipun. Ya, itu bisa menjadi fitnah ketika dia munculkan menjadi status pas segala macam gitu kan. Seperti itu. Walaupun pakai cadar, tetap aja bisa terfitnah. Orang tadinya hanya tahu namanya dia, sekarang ternyata pakai cadar, nah di situ bisa muncul fitnah. Ya fitnahnya macam-macam. Kalau misalnya laki-laki yang ya apa ya maksudnya, ya laki-laki bisa tergoda dengan wanita yang bercadar. Apalagi pada hari ini setan sangat ahli dalam menghias pandangan laki-laki kepada seorang wanita apapun penampilan mereka, hatta bercadar sekalipun. Atau itu bisa dijadikan fitnah untuk kemudian di-crop lalu kemudian digunakan untuk hal-hal yang negatif. Itu kan teknologi gampang seperti itu gitu. Ya, digunakan gambar status segala macam kemudian dimanfaatkan untuk penggunaan yang lain yang negatif gitu kan. Maka sebaiknya tidak ya, data di status media itu hindari ya, atau akhwat para bercadar sekalipun untuk memasang foto-foto mereka gitu kan. Apalagi yang terbuka ya, yang menampakkan aurat, sebaiknya dihindari. Karena sekarang fitnah itu sulit untuk kita kendalikan. Kita jangan sampai begini ya. Kok namanya peringatan itu adalah jangan sampai terjadi gitu. Kalau sudah terjadi, nggak ada manfaat lagi peringatan itu. Nasihat itu nggak bermanfaat kok sudah kejadian. Jadi seperti misalnya masa rokok. Sudah banyak peringatan tentang haramnya rokok. Tapi bagi para perokok, oh segala haram. Saya juga nggak apa-apa kok. Dia baru berhenti ngerokok, tahu itu terus salah ketika kena jantung, kena kena macam-macam dari kayak rokok. Baru dia percaya bahwa itu buruk gitu. Maka kita beriman itu jangan percaya, jangan sampai kita percaya bahwa peringatan itu benar kalau memang kita sudah mengalami nasib buruknya gitu loh. Nah itu kan udah gak ada manfaat kalau sudah terjadi mah. Nah di sinilah pentingnya kita menjaga diri. Menjaga itu kan adalah menghindari jangan sampai terjadi. Kalau sudah terjadi buat apa lagi dijaga?
Yang ada penyesalan tanpa henti kan. Seumur umur mengalami penyesalan. Nah, itu peringatan itu manfaatnya di situ. Agar kita terhindar dari berbagai macam fitnah. Ya. Tapi ya kembali kepada kelembutan hati seseorang juga. Ya, kadang peringatan itu dipandang sebagai sikap terlalu ini dan itu. Ya, hidayah Allah Subhanahu wa taala berlaku di sini. Oleh karenanya kita memang banyak berdoa kepada Allah agar diberikan hati yang lembut, hati yang mudah mendengar kebaikan, ya, kemudian bisa mengamalkannya. Allahumma bissawab. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Tadi ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Ya, fadal. Karena Fadal. Halo, mangga Kang Abdul untuk bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum. Oh iya, Anda bilang tafadhol itu artinya silakan, mangga ya. Namanya Abdul malah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perihal ini Tad. Gambar makhluk bernyawa tadi Tad. Kan ada dalil yang melarangnya Tad. Itu sebagian ikhwah ada yang berpendapat katanya itu ada ulama berpendapat katanya. Ada yang membolehkan, ada yang enggak katanya. Itu gimana tuh Ustaz? Memang ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama itu Ustaz. Iya. Iya, tadi sudah saya bahas tadi ya. Iya, betul. Tadi saya sudah sampaikan terjadi perbedaan pendapat dengan para ulama. Ada yang menyatakan foto ya, tentang foto loh ya, bukan melukis ya. Kalau melukis sepakat ini mereka. Yang melukis, melukis tidak. Kalau melukis tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada. Kalau melukis, misalnya seorang melukis sengaja pakai alat lukis, itu tidak ada perbedaan pendapat itu. Sepakat ulama mengharamkan itu. Ini saya tidak tahu ada perbedaan pendapatnya. Siapa ulama berbeda pendapatnya? Saya nggak tahu. Kalau foto iya. Kalau foto saya tahu itu. Kan karena foto itu kan baru datang belakangan. Dulu sebelum ada foto, orang-orang melukis. Itu semua ulama tidak ada yang berbeda pendapat dalam masalah itu. Dia tuh kerjanya, profesinya itu kayak melukis gambar-gambar di komik kan. Tapi Islami, bernuansa Islami, kayak komik Salahuddin, kayak komik Al-Fatih gitu. Tapi dilihatin mukanya gitu, seluruh badannya. Nggak boleh. Kartun. Nggak boleh. Dia harus beralih profesi. Paling tidak, dia tidak munculkan mukanya secara utuh. Paling tidak gitu. Jadi mukanya jangan dimunculkan. Kalau dia senang itu, mukanya jangan dimunculkan. Gitu. Kita banyak kok teman-teman yang senang melukis itu, ya pas bagian kepala mereka tutup dengan tulisan-tulisan gitu. Ditutup bagian kepalanya. Solusinya kayak gitu. Nah, Ustaz. Tapi kalau utuh ya, termasuk baju kan atau baju kaos itu yang dimunculkan pahlawan-pahlawan Islam dimunculkan itu termasuk perkara yang tidak diperbolehkan. Muncul pertanyaan begini, bagaimana kalau gambar-gambar yang makhluk-makhluk yang tidak ada pada kita, contoh sepertinya Mickey Mouse gitu kan. Kan Mickey Mouse kan nggak ada ciptaan kayak gitu. Mirip-mirip tikus tapi kan nggak ada kan. Kan nggak ada yang kayak gitu. Kemudian apa Goofy ya mirip-mirip kayak gitu. Nah itu saya pernah bertanya pada seorang ustadz yang kita belajar tentang tauhid, ya dia bilang, oh, kalau itu makhluk itu tidak ada di muka bumi, bukan berarti tidak termasuk makhluk cipta Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk yang seperti ini, insya Allah nggak apa-apa kata beliau gitu. Kalau Mickey Mouse dan segala macam itu. Termasuk bolehnya menjual boneka. Ya, boleh. Kalau jual boneka nggak apa-apa. Tapi belinya nggak boleh kan?
Kalau jualnya boleh, beli lebih boleh lagi. Untuk mainan anak-anak ya. Berdasarkan hadis Aisyah, yang Aisyah itu main kuda-kudaan kan. Rasul tidak melarangnya. Selama untuk permainan anak-anak ya. Bukan untuk koleksi orang dewasa. Kalau dipajang itu nggak boleh ya, Ustaz ya? Sebaiknya dihindari. Dipakai untuk mainan saja, jangan dijadikan pajangan. Ya, untuk mainan anak-anak loh ya, bukan untuk koleksi. Kalau pajangan berarti soal koleksi. Karena orang gede ada juga yang senang boneka dikoleksikan, padahal udah 40 tahun gitu kan. Nah, suka mau koleksi misalnya apalah misalnya donat bebek atau apakah gitu kan. Nah, itu nggak boleh yang itu. Ana boleh bertanya, Ustaz? Betul. Pertanyaannya, ada yang bertanya dulu, Ustaz. Ya. Haris, Akhi Haris, silakan dinyalakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya Ustaz. Ana mau tanya, kalau untuk hukum menggunakan barang-barang yang bergambar seperti buku-buku buat anak-anak yang kayak buku-buku sekolah, kadang ada gambarnya banyak. Itu apakah hukumnya bagaimana? Apakah sama dengan hukum bikin gambar? Syukran Ustaz. Ya, baik. Ya, kalau kita sebagian ulama ada yang membolehkan ya untuk pendidikan anak-anak ya segala macam ya untuk pendidikan anak-anak ya yang seperti bikin gambar makhluk hewan pas segala macam gitu. Dan mereka pendidikan anak sebagian ulama ada yang membolehkan. Ulama ada yang membolehkan. Gitu. Namun menghindarinya jauh lebih aman. Ya. Mereka yang membolehkan berdalil dari hadis Aisyah yang saya sebutkan tadi dari Muslim ya. Bahwa Aisyah bermain kuda-kudaan gitu. Ya, ada bendanya. Dan Rasulullah tidak melarangnya. Gitu. Walau sebagian ulama mutlakkan bahwa ini tidak tetap kembali kepada dari pelarangan umum. Adapun yang pada Aisyah itu suatu mungkin pengkhususan atau apa gitu. Allah a'lam bishawab ya. Kalau saya melihat ya kalau bisa kita hindari itu jauh lebih baik ya. Bisa hindari jauh lebih baik gitu. Ya, kalau untuk gambar dan rangka tujuan pendidikan ya. Pada buku-buku tadi contohnya ya. Tapi kok memang bukunya memang nggak ada lagi dan nggak mau beli misalnya kan kayak buku di sekolah kan misalnya. Ya anak-anak harus wajib beli itu dan itu bergambar. Ya bagaimana? Mau kita apain? Kan susah juga. Paling kalau kita mau ya kita tutup sendiri gitu karena itu seperti itu yang paling bagus. Allah a'lam bishawab. Ya, mangga. Mau ada yang bertanya lagi? Bukan? Nah. Ustaz, satu lagi Ustaz yang mau ditanyain. Tapi di luar tema Ustaz. Ini berkaitan dengan jenggot Ustaz. Kan bunyinya ininya tuh biarkan jenggotmu dan rapihkan kumismu. Mungkin seperti itu ya Ustaz. Nah, pertanyaannya kalau begitu berarti apa hukum yang sebenarnya Ustaz? Karena kan banyak juga orang yang mengatakan bahwa saya tuh nggak bisa berjenggot soalnya memang nggak tumbuh. Ada juga yang mengatakan bahwa saya berjenggot tapi perasaan saya kotor kalau saya berjenggot. Nah ini sebetulnya hukumnya gimana Ustaz? Gitu. Iya. Baik. Tentang masalah hukum tentu itu merupakan ajaran Rasul SAW, perintah Rasul SAW ada mempanjangkan jenggot ya. Afuliha wa qasus syawarib wa fariqul majus kata Rasulullah. Ya, biarkan jenggot itu panjang, rapikan kumis dan potong kumis dan berbedalah kalian dari
kaum Majusi gitu ya. Dan riwayat lain wafarikul musyrikin, berbedalah kalian dari kaum musyrikin ya, kaum kafirin. Seperti itu. Ini perintah Rasul ya, perintah Rasul. Seperti itu. Maka kalau ini perintah Rasul, tentu jawaban kita orang beriman adalah samina wa ata'na, kan, kita dengar dan kita taat gitu. Karena Rasul menyuruh kita menyuruh memanjangkan jenggot. Sehingga kita tidak bawa sikap orang beriman seperti para sahabat, itu kemudian mereka tidak membeda-bedakan. Ini sunnah apa wajib perintahnya? Tidak. Kalau datang dari Rasul, ya kita laksanakan. Karena Rasul memerintahkan untuk biarkan, panjangkan jenggot. Ya sudah. Rasul panjangkan aja. Kan selesai kan? Jadi kita nggak bingung-bingung mensikapi cara kita beragama. Kata Rasul panjangkan, ya panjangkan. Ya udah selesai. Kalau Rasul nyuruh panjangin kok, emang apa masalahnya? Kan begitu. Betul. Lalu bagaimana dengan orang yang berkata bahwasanya tadi disebutkan saya bukan nggak mau panjangin jenggot, tapi memang nggak tumbuh. Ya sudah, mau diapain mau nggak tumbuh, gitu. Kemudian yang ada pendapat mengatakan kalau berjenggot kesannya apa jorok pas segala macam ya. Ya itu kan hanya masalah belum biasa aja sih. Kalau di Arab sana jenggot tuh biasa-biasa aja, nggak menjadikan bahwa itu opini jorok gitu. Opini jorok tuh di kita doang gitu, karena kita nggak saking jenggot itu belum banyak gitu. Tapi banyak kok sekarang sudah banyak jenggot tuh jadikan tren juga. Bahkan banyak kan pemusik-pemusik yang orang kafir juga jenggot, para olahragawan juga para berjenggot. Apakah tuduhan-tuduhan jorok itu juga menempel di mereka? Kan tidak. Lagian kok bicara bahwa setiap tubuh rambut adalah kotor, berarti tubuh rambut di atas juga kotor mestinya dong. Betul. Kan sama aja, kena debu, rambut atas kena debu, jenggot kena debu. Ya kok bersihkan saja dua-duanya, kan begitu. Kalau mau sisir juga dua-duanya. Atas sisir supaya rapi, bawah juga sisir gitu. Cuma memang kalau jenggot mah dirapi-rapikan juga, ya nama juga jenggot kan. Kalau yang melengkung kayak anak ini ya disisir juga, ya melengkung juga. Gitu. Soal pengertian bahwa dia tidak rapi, kemudian dia tidak kesannya jorok, ya kesannya kotor, itu hanya masalah opini yang belum terbentuk secara baik saja. Betul. Kalau sudah terbentuk secara baik, apalagi dia tuh ini agama, nggak ada tuh muncul perasaan-perasaan seperti itu. Bahkan kita merasa senang, bahkan bangga ya, kalau kita bisa berjenggot itu. Karena bangganya sih mana? Ya, kalau bicara tentang bangga ya, yang bisa berjenggot itu hanya laki-laki, perempuan tidak bisa tumbuh jenggot. Betul. Jadi kita merasa bahwa berjenggot itu tanda kelelakian kita, karena aslinya Allah ciptakan laki-laki itu berjenggot. Lalu kemudian laki-laki lah yang mencukur jenggot mereka. Adapun perempuan tidak tumbuh jenggot. Ya, perempuan tidak tumbuh jenggot. Maka di situ kalau kita ingin bangun opini, ya kita bisa saja mengatakan bahwa laki pakai jenggot. Nah, gitu kan. Bisa aja kan, itu tergantung bagaimana kita mau opinikan dan promosikan suatu permasalahan gitu kan. Nah, jadi cuma oleh karena itu kita tidak masuklah dalam pembahasan opini dan tidak opini. Kita ikuti dalil gitu kan. Opini itu kan bagaimana orang yang bentuk, bisa dibentuk positif, bisa dibentuk negatif, tergantung opini, tergantung pembentukan opininya. Nah, kita tidak masuk ke sana. Sebagai orang mukmin kita pakai dalil. Dalil kita Rasulullah menyuruh kita membiarkan dan memanjangkan jenggot. Nah, itu yang kita laksanakan. Selesai sudah. Ya. Nah, begitu. Jazakallah. Ya, insyaallah. Anda boleh bertanya, Ustaz? Silakan. Dua pertanyaan sih, Ustaz, tapi satu dulu deh yang ini. Kalau misalnya bisa dua, jadi dua gitu. Pertanyaannya, mohon nasihatnya Ustaz untuk ikhwah untuk kita gitu, untuk para pemuda, karena backgroundnya begini Ustaz. Pertanyaan ini muncul karena banyak seangkatan anak ke bawah atau di atas sedikit gitu Ustaz. Mungkin yang baru bisa hijrah gitu, baru mengerti terutama tentang pembahasan ini Ustaz, tentang al-musawwir. Kan tadi pembahasannya bahwa yang melukis gitu kan kena azab gitu. Nah, bagaimana yang menikmatinya Ustaz? Yang menikmatinya kan, yang menikmati lukisan Ustaz.
yang menikmati lukisan itu seperti komik-komik gitu, Ustaz. Iya. Yang komik-komik kan angkatan anak mungkin ya banyak gitu, Ustaz, banyak yang masih menikmati komik-komik gitu. Dia baca komik untuk hiburannya gitu, Ustaz. Itu gimana? Termasuk baca koran. Untuk baca koran, Ustaz. Nah, termasuk baca koran kan? Bisa aja. Ya, begitu, Ustaz. Oke, mungkin bedanya kok koran foto, kok itu mah lukisan ya, kalau komik ya. Baik. Ya, tentu tidak sama hukumnya yang melukisnya dengan mereka yang menjadi konsumen. Ya, tentu nggak sama hukumnya. Karena mereka bukan pencipta, bukan pembuat. Ayat hadis-hadis ancaman itu adalah mereka yang membuat. Namun menjadi suatu yang berbahaya bila seseorang itu bukan saja menikmati tapi juga meridhoi perbuatan tersebut. Itu berbahaya. Kalau sudah sampai pada tahapan ridho dengan perbuatan yang haram. Berarti dia terkena ancaman yang lain, itu apa? Menghalalkan apa yang haramkan. Dan itu juga berbahaya dan bisa masuk ke dalam murtad itu. Artinya keluar dari agama ketika dia menghalalkan apa yang haramkan. Ya. Tentu tidak, itu seperti itu ya. Kalau dia menghalalkan beda lagi cerita. Namun kalau dia tetap merasa ini tuh nggak benar gitu kan, tapi dia masih suka baca itu ya, itu hukumnya dosa maksiat yang sama seperti dosa maksiat yang lain. Orang yang tahu misalnya zina adalah haram, kemudian dia berzina, ya dia berdosa pada bagian yang itu. Jadi tidak sama ya hukumnya baca komik dengan mereka yang membuat komik itu hukumnya nggak sama. Hukumnya nggak sama. Selama dia tidak ridho, maka hukumnya nggak sama. Tapi kalau ridho itu bisa berbahaya ya. Sangat berbahaya kalau dia ridho dengan perbuatan menggambar makhluk bernyawa itu. Ya, Allah a'lam bishawab. Pertanyaan yang keduanya, Ustaz, di luar tema gitu, Ustaz. Ana masih ingin sedikit lebih banyak tahunya, Ustaz, tentang penamaan anak gitu, Ustaz. Kan itu yang hadisnya itu kalau nggak salah nama yang paling bagus itu Abdullah atau Abdurrahman. Nah itu gimana, Ustaz? Ya, itu anjuran, bukan wajib. Anjuran, Ustaz ya? Maksudnya anjuran. Karena para sahabat nggak semua namanya Abdullah kan? Nggak semua para sahabat namanya Abdullah. Sahabat ada yang namanya Zubair bin Awam. Sahabat ada yang namanya Sa'id bin Abi Waqqas. Sahabat ada yang bernama Abu Bakar Siddiq. Sahabat ada yang bernama Utsman. Sahabat ada yang bernama Ali. Banyak sahabat-sahabat Rasul. Ya, yang namanya tidak Abdullah sama Abdurrahman. Cuman khairul asma'i atau Abdullah. Tapi sebaik-baik nama, bukan sewajib-wajibnya nama. Sebaik-baik nama boleh. Tapi kita cari nama yang lain boleh selain Abdurrahman. Selama itu berisi doa dan manu kebaikan, nggak masalah. Kita pilih nama yang lain selain nama Abdurrahman. Jadi itu anjuran saja. Lalu bagaimana kalau anaknya perempuan? Hadis itu digunakan menerapannya gimana? Gitu kan susah juga. Baik nama adalah Abdurrahman, anaknya perempuan dikasih nama Abdurrahman juga, gimana coba? Nah, gitu kan. Begitu, Ustaz. Iya, jadi pertanyaannya itu, Ustaz, karena nanti yang perempuan gimana gitu. Iya. Ya, intinya boleh kasih nama yang lain ya. Apalagi nama perempuan ya, jelas kan tidak ada dalil secara khusus untuk perempuan. Kata Nabi nama sebaik nama perempuan dan ini nggak ada. Maka bebas selama kandungan namanya bagus ya. Atau nama mencontoh para wanita solihah itu boleh. Ya, seperti kalau Khadijah. Khadijah itu apa bahasa artinya? Bahasa Arab kan nggak ada. Tapi itu nama Arab gitu. Fatimah gitu kan. Tapi itu nama Arab dan nama wanita solihah misalnya kita ambil. Boleh, nggak masalah. Baik. Satu lagi yang terakhir kalau ada.
Semoga yang mau bertanya lagi bisa langsung menyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi kan kalau saya pekerjaan saya ada sangkut pautnya sama menggambar Ustadz. Iya. Nah, nah, saya itu selalu menghindari kalau misalnya menggambar yang eh, rupanya berbentuk manusia, yang saya hindari itu adalah menggambar mata, hidung, dan mulut Ustadz. Iya, khair insyaallah. Iya, saya selalu mengakalinya dengan hal itu gitu kalau misalnya menggambar. Nah, kalau apa namanya atasan saya misalnya bersikeras untuk eh, tolong dong itu ada matanya, tolong dong itu ada ininya supaya terlihat apa gitu kan estetika dan segala macam. Sayanya nggak bersikeras nggak mau dan saya tinggalkan pekerjaan karena itu hukumnya seperti apa Ustaz? Ya hukumnya bagus. Artinya kita Ya, tidak ya maksudnya mengikuti instruksi yang haram kan. iya. Iya. Alhamdulillah. Sa- Ya, itu iya karena itu termasuk urusannya urusan besar ya. Jadi hadis tadi yang kita baca itu ngerikan sebenarnya bahwa manusia yang paling keras adabnya pada hari kiamat. Ya, paling keras adabnya hari kiamat. Paling keras. Berarti ancamannya nggak main-main ya. Nah, itu merupa. Sementara kerjaan itu tidak menjadi darurat buat kita. Kita masih bisa cari kerjaan yang lain. Tidak mengancam nyawa kita, tidak mengancam agama kita kalau tidak kita tinggalkan. Tidak mengancam keluarga kita, tidak mengancam kehormatan kita. Maka ya hijrah atau kita cari kerjaan yang lain atau kita cari bos yang lain yang lebih bisa memahami pemahaman kita dalam hal agama. Seperti itu. Dan memang disitulah ujian kita bagaimana urusan-urusan dunia kita itu bisa kita hadapi godaan-godaannya ya gitu kan. Seperti itu. Dalam rangka menjaga agama. nah Mas. Dan insya Allah Allah akan ganti yang lebih baik ya. Karena Rasul bersabda, "Man taraka lillahi syai'an awadahullahu ma khairun minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Pasti itu. Hanya saja memang dalam masa penggantian itu memang kita diuji kesabaran kita. Kadang kalau itu banyak ya persaksian dan kenyataan yang dihadapi teman-teman ketika mereka hijrah, misalnya di tempat yang haram, misalnya keluar dari bank dan segala macam seperti itu, dan dengan posisi mereka yang sudah sangat bagus ya. Tapi ketika belajar agama mereka tahu ini perbuatan dosa, mereka tinggalkan, ya goncang memang ekonomi keluarga mereka. Seperti itu. Tapi mereka tetap istiqomah, kata mereka, ya kata mereka begini, jawabannya bagus. Kata mereka bahwasanya bila ini merupakan kesulitan, maka ini adalah sebagai penebus dosa-dosa saya yang telah mengkonsumsi riba selama ini ketika saya bekerja di tempat yang lama. Itu luar biasa. Itu luar biasa itu. Sampai akhirnya dia berjuang dan aja bangkit, akhirnya ekonominya kembali stabil gitu kan dengan pekerjaan yang halal. Nah, kita memang harus punya keyakinan seperti itu. Ya, masih banyak kok rezeki yang halal tuh masih banyak yang Allah sediakan. Memang kita perlu sabar untuk menemukannya gitu kan, itu saja masalahnya. Ya. Nah, Mas. Aduh. Baik, demikian kita cukupkan dulu kajian kita di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa lindungi kita, lindungi agama kita, lindungi keluarga kita. Ya, dan Allah jaga kesehatan kita ya sehingga kita bisa melakukan yang terbaik yang Allah cinta dan ridho ya. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Alhamdulillah kajian untuk pekan ini telah selesai. Insya Allah pekan depan kita akan bertemu lagi di hari yang sama, hari Ahad. Mungkin nanti pembahasannya bab baru lagi, yaitu Al-Malikul Al-Malik, yaitu yang maha menguasai.
Insya Allah kita akan bertemu pekan depan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi